waktu saya ngobrol sama teman-teman, teman-teman pada bilang, Feb, kamu kan pinter gitu kan, ngapain apa namanya masih di Solo? Ayolah ini apa namanya hijrah atau apa namanya merantau gitu, Merantau. merantau. Nah akhirnya saya merantau ke Bandung karena saya milih ITB. Saya masuk ke ITB dan alhamdulillah ternyata jurusannya tepat ya, teknik Apa tuh? kimia. Teknik kimia keterima ya Teknik langsung kimia, ya. iya. Jadi sampai Waduh. sekarang kepake Waduh, saya teknik aja nggak lolos kimia. waktu itu daftar ITB. Ya, Nggak kalau lolos saya semua saya pilihan. waktu itu jadi dokter, kayaknya ketemu sama Mas Algenya di rumah sakit deh, bukan di Iya, Zoom. wah jadi dokter Febrian nantinya. Iya, Aduh. Hebat loh, orang yang masuk ITB ketemunya di. itu hebat loh. Jujur di Purwakarta aja banyak yang keterima, termasuk saya itu cita-citanya masuk ITB. Nggak keterima Ya. dengan cara bener pun. Tapi Pak Haji Febrian Mm-mm. ya dengan ternyata nggak ada privilege ya teman-teman, bukan jadi orang kaya. Saya kira dari orang kaya Pak Haji Febrian itu bisa masuk ITB. Karena kan orang kaya biasanya pakai kacamata, rambut belah pinggir, jadi butuh buku gitu. Makanya masuk ITB. Nah, ini Pak Haji Febrian dari jalur langit kayaknya nih, ujuk-ujuk pinter ya di kelas tiganya. Dapat jenius jadinya. Akhirnya bisa lolos ITB, Masya Allah. Jadi mahasiswa baik nih, Pak Haji Febrian ya. Nah, ketika saya masuk ke ITB, itu pertama kalinya dalam seumur hidup saya menginjakkan kaki di luar kota, Mm-mm. di luar kota Solo. Dan tahu nggak Mas, ketika saya dapat surat diterima di ITB itu, biasanya kalau orang tua itu akan senang semuanya ya. Iya betul lah. Ini diterima di institut terbaik di Indonesia tanpa amplop serupiah pun gitu kan, Mm-mm. resmi gitu kan, tanpa nyogok, tanpa apapun, bener-bener tanpa bayar apapun diterima. Itu kan biasanya orang tua bahagia nggak Mas? Bahagialah. Wah itu Bahagia ya. apalagi ITB. Tapi mama saya nangis, Lah, kenapa mau ditinggal anaknya atau gimana? nggak punya Oh uang, iya iya nggak iya. punya uang. Dan saya itu berangkat ke Bandung itu nggak bawa uang, naik kereta bareng temen, nggak dibekelin uang, dan tidak diantar sama orang tua. Biasanya tuh orang tua tuh saking senengnya masuk masuk ITB, masuk Nah, universitas itu gede, orang pada jual-jual yang. tanah. Biasanya jual tanah, jual rumah Nah, buat kalau anaknya. ada yang dijual, kalau nggak ada yang dijual gimana, Mas? Enggak ada dijual. Nggak ada. Gitu. Jadi saya berangkat ke Bandung itu bener-bener bawa badan sama bawa baju cuma berapa potong aja gitu. Itu udah posisi udah diterima kan? Udah Sampai masuk. di Bandung pun, saya tidak tahu saya harus tinggal di mana. Masa sih? Iya bener, demi Allah. Lah, Sampai di baru. Bandung pun saya nggak tahu ini saya harus tinggal di mana gitu. Karena saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara di Bandung. Nah, akhirnya waktu itu saya numpang 1 bulan di kos-kosan senior saya di Hmm. SMA 3 gitu. 1 bulan saya numpang gitu. Saya masih ingat sekali, itu luar biasa lah. Gimana sih numpang gitu kan? Hmm. Nah, dari situ waktu saya kuliah di ITB, eh, akhirnya saya sedikit mutung. Oh, neta mutung teh Karena kan saya berarti. pengen kuliah itu pengen jadi orang kaya kan, pengen Betul. mensukseskan Orang keluarga tua, saya ya Mas keluarga, ya. ya. Nah, saya nanya tuh sama teman-teman di kampus, kakak kelas dan lain sebagainya. Kalau lulusan teknik kimia ITB itu gajinya berapa sih gitu. Ternyata waktu itu bilangnya itu fresh graduate itu ya rata-rata 10 sampai 20 juta. Lu udah lumayan gede waktu itu. Ya, sebenarnya sudah lumayan gede ya, sebenarnya udah Hmm. lumayan gede ya. Cuman dalam standar saya yang saya pengen mensukseskan orang tua, bangunin rumah istana buat orang tua saya, belum lagi buat saya sendiri nantinya. Kira-kira bisa nggak sih? Misal gaji sebulan 10 juta, 15 juta gitu. Wah, itu cukup buat keluarga sendiri doang. Iya, betul sekali. Buat beli mobil pun bisa beli cash atau nyicil? Nyicil lah. Nyicil. Jadi beli mobil nyicil, beli rumah nyicil, belum lagi untuk bahagiain orang tua, Mm-mm. naik hajiin orang tua, umroh. Ya, sepertinya nggak bisa. Dari situ saya pusing gitu. Terus terus aku harus gimana gitu kan? Saya harus Hmm. gimana? Saya tuh pengen sukses gitu kan. Pengen kayak orang di Solo itu, ada deket rumah saya itu di pinggir jalan raya yang ke arah
Taman Sirwadari itu di pojokan itu ada rumah besar sekali di pojokan jalan raya. Yang alah, saya mikir ini orang siapa, kerjanya apa? Ternyata dia bukan pekerja, tapi dia adalah business Bisnisnya ya. owner. Nah, oleh karena itu, ketika saya kuliah dulu, saya akhirnya nggak fokus kuliah, Jadi kuliah akhirnya fokusnya berapa lama? bisnis. Akhirnya bisnis saya. Banyaknya bisnis ya? Iya, akhirnya bisnis. Saya waktu itu belajar banyak tentang leadership, people skill, public speaking, dan lain sebagainya ya. Itu di perusahaan dari China ya. Singalangit Hmm. Jaya mungkin pernah dengar ya. Itu network marketing langsung berarti ya? Iya, Pengalaman pertama ya? perusahaan ya Singalangit. Saya di situ belajar lumayan lama Mas, dari tahun 2003, 4, 5, kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahun, 4 tahun saya belajar. Akhirnya Allah berkehendak tahun 2007, saya bersama sahabat saya waktu itu membangun sebuah perusahaan yang sampai detik ini pun namanya masih dikenal, yaitu Apa itu? DBS. Oh DBS. Itu posisi Pak Ya, Haji masih kuliah atau gimana itu? masih. Oh masih kuliah. Ya, Udah masih mulai kuliah. jalan bisnisnya ya? Iya, alhamdulillah. Dari situ saya bikin perusahaan yang sampai detik ini servernya masih kita pakai. Oh Diagram gitu. jaringannya pun masih kita pakai, diagram jaringan yang sama dari tahun 2007 sampai 2025. 18 18 tahun tahun. itu. Ya. Jadi perusahaan yang sekarang kita naungi sekarang ini di Kompleks Surapati Core itu bukanlah perusahaan yang umurnya baru 7 tahun, bukan. Tapi sebetulnya sudah 18 tahun. Jadi Oke. waktu tahun 2007 saya bersama teman saya di teknik elektro itu dia membangun sebuah server pulsa elektronik yang saat itu termasuk yang terbesar di Bandung. Tapi dia nggak pinter jualan. Nah, saya Hmm. akhirnya pokoknya berjodoh aja sama dia. Akhirnya saya bikin network. Akhirnya dia kebingungan bagaimana bisa jualan pulsa dari Aceh sampai Jayapura. Nah, saya yang masarinnya gitulah. Bayangin seorang anak kuliah sebulan ngantongin 150 miliar tahun 2007. 2007. 150 miliar sampai 200 miliar omset. Umur saya waktu itu sekitar 24 tahun. 2007 saya 2000. 2008 saya ditawarin DBS waktu saya kuliah kelas 1 tingkat. Cuman saya nggak daftar karena nggak ngerti Nggak titik-titik ngerti itu ya? maksudnya apa gitu kan. Iya. Jualan pulsa kok ada titik-titiknya. Saya nggak Nah, daftar dulu. itulah yang membangun kerajaan bisnis saya, Mas. Jadi, the right man on the right place, on the right time, with the right partner, with the right business. Pokoknya mestakung ya, semesta mendukung, kun fayakunnya Allah membuat saya from zero to hero tahun 2007 Itu dari cepet posisinya langsung ya, langsung naik langsung ya. jebret. Waduh, Karena waktu itu kita adalah the first network marketing di Indonesia yang jualan pulsa elektronik. Pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia menjadi trendsetter, langsung booming dari Aceh sampai Papua. Ya, kan perlu langsung. tim Pak Haji. Emang Pak Haji Hah? emang udah disiapin timnya udah ada itu. Teman-teman kuliah Ya, semua. ya inilah kerja apa ya? Dari pagi ke pagi lagi lah. Dari pagi ke pagi lagi ya. Pokoknya segala rintangan itu pasti ada ya. Dan banyak orang yang mencoba mengikuti tapi nggak bisa. Kenapa? Karena hanya ada satu aqua, meskipun banyak air mineral yang lain. Oh iya ya. Hanya ada Biasanya kan satu. startup perusahaan itu Ya, perlu 1 2 3 tahun dulu baru jalan. Ini Pak Haji tahun pertama langsung booming ya. wah, pokoknya dulu itu mestakung banget lah. Pokoknya benar-benar dikasih pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. eh, kita meledak luar biasa, gitu. Apalagi eh, omsetnya itu semuanya cash and carry kan. Jadi justru gitu kita kebingungan nerima duit banyak, Mas. Oh, Paham nggak? iya Jadi iya. kan orang mau jualan pulsa itu dia
Saya perlu ngemodal nggak? Saya sebagai owner perlu ngemodal nggak, Mas? Nggak perlu kan ada providernya ya. Apakah saya harus nalangin dulu beli barang? Ya langsung perantara aja mungkin. Nggak perlu. Kenapa? Mm-mm. Justru saya dititipin duit banyak sekali. Sama para provider gitu. Bukan Sama siapa sama dong? agen saya. Agen saya ada 6 Oh, juta, Mas. agennya. Agen pulsa saya itu ada 6 juta di seluruh Indonesia. Yang aktif sih mungkin sekitar 1 juta ya. Sisa-sisanya itu mungkin orang daftar terus nggak aktif, daftar nggak aktif gitu ya. Iya Ya, iya iya. Jadi bayangin ada orang jadi agen pulsa saya 1 juta orang dan mereka itu sebelum mereka transaksi, mereka deposit dulu. Nitip duit dulu ke saya. Jadi saat itu saya itu punya saldo rekening itu ratusan miliar saldo diam. iya, mana Makanya pulsa itu kan nggak ada produknya, jadi nggak usah nyetok-nyetok iya, segala ya. justru malah orang yang mau beli itu deposit dulu, Mas. Iya. Agen-agen pulsa itu dia deposit dulu, misal mau jualan hari ini 1 juta, ya dia transfer dulu 1 juta ke server. Nah, baru dia bisa transaksi. Nah, ini bisnis kuno ya. Sekarang udah nggak bisa jalan karena kita mau ngisi pulsa udah semua aplikasi udah ada. Berapa kekayaan yang Pak Haji dapat dari DBS itu waktu di umur Ya, 20 alhamdulillah tahunan tuh? sih ratusan miliar ada, alhamdulillah. Semiliar. Belum nikah kan itu posisi? Ratusan miliar, Mas, bukan Udah nih semiliar. ratusan miliar udah nikah belum itu Pak Haji? Ya sudah. Oh, Jadi udah nikah. jadi saat itu tuh ini rezeki anak saya yang pertama. Jadi DBS itu lahir saat anak pertama saya lahir. Oh. Iya, saat anak pertama saya lahir, DBS itu lahir. Jadi DBS itu banyak yang orang duta bisnis school ya, tapi banyak juga orang yang mengartikannya duit banyak sekali. DBS. Saya sendiri pun juga, masya Allah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikasih modal bisnis saya selanjutnya itu ya awalnya dari DBS itu. Hmm. Akhirnya bisa melakukan banyak bisnis gitu kan, sampai bisnis yang sampai sekarang ini memang awalnya dari DBS itu. Dan DBS ini bisnis yang sebenarnya servernya, jaringannya itu sampai sekarang masih ada, masih Jadi belum berjalan pernah sampai ditutup detik walaupun ini. DBS Nggak dulu pernah kan ditutup, hanya kabarnya kan tutup. rebranding. Oh, Kata rebranding ya. siapa? Nggak ada DBS tutup. Kalau DBS tutup, kenapa kantor DBS kita tempatin sekarang? Iya, yang Tebet buka itu asalnya Itu DBS. DBS, kantor Oh. DBS juga. Iya, Iya, kalau jadi biasanya kan bisa kalau MLM kalau tutup ownernya kalau tutup, pindah-pindah ya. nah, kalau tutup kan kita pasti punya hutang ke mitra kan. Mm-mm. Nah, jadi dari DBS dulu itu kita rebranding itu tahun 2014 menjadi SBI. Apa Ya, tuh SBI? cuman Sinergi Bangun Internasional. Ada produknya dulu langsung ya. Nah, kita berubah dari perusahaan yang fokusnya di payment menjadi perusahaan MLM murni. Tahun Hmm. 2013-2014 lah. 2013-2014 itu peralihan dari DBS menjadi SBI, Sinergi Bangun Internasional, di mana waktu itu tuh saya mulai ngeluarin produk banyak. Ya kayak kopi, Slim, terus Batu Sauda, Hubs Pro. Nah, itu dari Kopi tahun udah 2000, ada ya dari awal ya kopi dari ya. tahun 2013-2014. Cuman nggak berkembang ya sampai akhirnya 2018 baru meledak Apa tuh? ya. Kenapa bisa meledak tuh berapa? 2017 itu saya posisi masih punya hutang banyak banget karena uh, uang yang saya dapatkan di DBS dulu ya, sekian ratus miliar itu banyak kan saya investasikan di tanah dan properti yang waktu itu nggak Hmm. liquid. Ya, saya banyak beli aset-aset dengan nyicil dan lain sebagainya. Akhirnya 2014 itu karena bisnis saya nggak jalan, saya harus nanggung cicilan itu luar biasa banget. Berapa utang tuh Pak? Nggak banyak sih, cuma sekitar 20 miliaran. Innalillahi 20 miliar. Ya, tapi kan kalau dihitung dari aset saya, Asetnya lebih dari 2 miliar nilainya. jauh, jauh di atas 100 asetnya. Cuman kan aset itu berupa tanah, rumah, bangunan, ruko. Saya ruko di Surapati Core itu pernah punya hampir 40 unit Wah, di Surapati Core. berapa Iya, tikor? iya. Termasuk 6 unit
600 meter persegi yang sekarang jadi masjid, saya wakafkan jadi masjid itu juga. Itu ruko-ruko saya kan kita bangun jadi masjid Alimtias gitu kan. Terus bank-bank yang di depan itu tuh semuanya Iya. nyewa ke saya. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Iya. Wih, nggak ada yang tahu itu guys. Taunya Pak Haji itu nyewa ke Indomaret katanya dulu. Jadi bisa ditanya ke kalau main ke kantor ya, kali-kali nanya ke security lah, security kawasan ya, security komplek ya, jangan Iya, iya, iya. security PTBAS. Kalau security PTBAS kan itu kan orang-orang baru. Tapi kalau security komplek, security kawasan itu saya lihat beberapa orang mereka itu udah kerja di situ, ada yang 15 tahun, 20 tahun. Nah, mereka tahu sekali saya itu termasuk orang yang pertama kali ngantor di Surapati Core ya. No. Iya, dan ya sampai detik ini pun masih menjadi pemilik terbanyak di situ gitu. Sekarang sih Banyak berarti masih ya. ada sekitar Berapa lagi, Bang? 20-an lebih, hampir 30 unit. 30 unit. Itu hasil dari bisnis DBS. DBS banyak banget Iya, itu aset iya, properti. makanya duit banyak sekali. Nah, jadi saya dari dulu memang di Surapati Core gitu kan. Nah, cuman ketika terjadi resesi ya, itu saya Hmm. mau jual aset itu sulit sekali, Mas. Jadi saya punya cicilan sebulan sekian ratus juta itu nggak bisa bayar, pusing. Nah, Hmm. tapi alhamdulillah pertengahan tahun 2017 itu saya diajak temen untuk ikut itikaf 3 hari. Nah, cikal bakalnya SLC itu. Nah, dari situlah 2000. saya ikut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi belum masuk di hati gitu kan. Nah, tapi akhirnya setelah 3 kali ikutan SLC, Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati saya. Yang tadinya mikirkan diri sendiri, akhirnya mikir, wah ini SLC luar biasa nih. Kalau banyak orang ikutan SLC nih, bakal jadi asbab hidayah untuk banyak orang gitu kan. Hmm. Nah, dari situ saya banyak nangis. Itu di bulan Agustus 2017. Setiap SLC baca Quran dikit nangis. Sholat, Qiyamul nangis gitu kan. Akhirnya setelah bulan Agustus itu 2017 saya memutuskan untuk pokoknya setiap hari saya akan ketemu orang ngajak SLC. Ketemu orang ngajak SLC. Ketemu orang ngajak SLC. Ketemu orang ngajak SLC. Dan itu saya jalankan 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November. Nah, November 2017, Qadarullah, kun fayakunnya Allah, hutang saya 20 miliar tahu-tahu lunas. Wah, gimana ceritanya tuh? Iya, Dari wallahu SLT alam, lunas. wallahu alam. Pokoknya Agustus, September, Oktober, November itu saya bener-bener pokoknya ketemu orang ajak SLC, ketemu orang ajak SLC, ketemu orang SLC, Allah ngasih keajaiban. November 2017 hutang saya lunas semuanya. Jadi aset-aset yang tadinya setengah mati mau saya jual itu banyak yang laku, bahkan lakunya itu di atas harga pasar. Wih, Itu luar biasa. Contoh kayak saya punya ruko di MTC, saya beli cuma 900 juta, laku 1,8 miliar, yang beli nggak nawar. waduh, untung itu mah. Iya, makanya itu keajaiban luar biasa, Mas. Jadi saya waktu itu jadi berpikir gini, apa ya? Saya waktu 2014 sampai 2017 ya, saya dengan ujubnya saya mau ujub, saya merasa bahwa saya pinter, saya bisa berbisnis, saya dikasih Allah Subhanahu Wa Taala kecerdasan, saya pasti bisa bekerja, saya pasti bisa membangun bisnis, saya pasti sukses, saya bisa lunasin utang. Jadi saya kerja terus keliling kemana-mana. Tapi ternyata 2014, 15, 16, 17, 4 tahun utang saya nggak lunas. Hmm. Tapi ketika kita bersujud kepada Allah, minta maaf, minta ampun kepada Allah, kita sadar bahwasanya riba itu adalah dosa yang besar, nangis, bahwasanya kita ini nggak punya daya dan kekuatan, yang punya daya dan kekuatan itu hanya Allah. Dan alhamdulillah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam waktu 4 tahun saya mau melunasin dengan kerja keras saya, ternyata nggak lunas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cukup 4 bulan dengan pertolongannya lunas 20 Masya miliar. Allah, lunas ya. Iya, pokoknya tahu-tahu saya ruko yang di Surapati Core itu ada laku mungkin 10 waktu itu. Cepet banget, kilat gitu, laku gitu. Terus ruko yang di MTC juga laku, dan lakunya itu
contoh ruko di Suropati Kor, Mas. Saya beli 1,5 miliar, lakunya 3,5 miliar. Wih, hampir Iya. 2 kali lipatnya Ngeri guys. memang. Luar biasa. Ada satu ruko yang lakunya segitu. Jadi mau jadi bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan ya, Masya Allah. Tadi perasaan baru 400, sekarang udah 664. Perasaan Mas. ini Zoom cuma nyampe 500, saya belinya itu 500 maksimal, kenapa sampai 600 ya? Iya, Agak ngerti Masya saya. Allah. Ya mudah-mudahan jadi asbab hidayah, Mas ya. Iya, Jadi Masya Allah. teman-teman semuanya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, yang ketika Anda saat ini sedang banyak problem, banyak masalah, banyak tantangan, ya banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala tinggal berkata kun fayakun, udah. Tahu-tahu kita itu ya menjadi lapang gitu ya, menjadi lapang, menjadi mudah, apapun yang kita kerjakan mudah. Karena kerja itu adalah ikhtiar. Tapi yang bikin kita kaya bukan kerja kita, tapi Allah yang bikin kita kaya. Ya, jadi susu itu bukan dari sapi, Mas, bukan. Bukan ya? Bukan. Susu itu dari Allah, bukan dari sapi. Karena nanti di surga ada susu, nggak ada sapinya. Iya, ada sungai juga. Ada sungai kayak susu. Ada sungai susu itu emang dari mana sapi ya? gitu. Iya, gitu, Mas. Jadi, perantaranya doang sapi. makanya jadi ikhtiar kita itu adalah bukan sapinya gitu loh. Ya memang sih wasilahnya itu susu itu dari sapi gitu ya. Tapi bukan karena sapinya jadi keluar susu itu, tapi karena kun fayakunnya Allah. Ya, bukan karena kita ikhtiar kita jadi bisa sukses, tapi betul-betul karena kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya nggak bosan-bosan ya ngajak teman-teman semuanya untuk sebulan sekali minimal kita itu ikut SLC. Full 3 hari. Ya. Kita full 3 hari. lagi nih SLC nih. Ya, saya benar-benar merasakan pertolongan Allah itu ya dari SLC. Dari minus 20 miliar menjadi surplus lagi sampai ratusan miliar seperti sekarang ini. Lahirlah Best Corporation berarti setelah utang lunas itu. 2018 barulah muncul Best.